Pemirsa, malam ini kelompok kekuatan di MPR memperebutkan kursi ketua MPR. Dua kandidat yang diunggulkan adalah Bambang Susatyo dan Ahmad Muzani. Bagaimana percaturan perebutan kursi di MPR? Untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, dari luar studio juga telah bergabung anggota Dewan Syuro PKB, Kang Maman Imanul Haq. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Mbak Patri. Kita ke Kang Maman terlebih dahulu untuk meminta konfirmasi mengenai arah dukungan PKB untuk Ketua MPR. Apakah betul akan diarahkan ataupun akan diserahkan kepada Bambang Susatyo? Ya, betul. PKB mengarahkan dukungan kepada Mas Bambang karena prinsip kita adalah musyawarah mufakat dan kita melihat mayoritas partai sudah ke Bambang Susatyo. Dan ini demi kepentingan kinerja yang lebih kondusif, maka kita memilih PKB kepada Bambang Susatyo. Kang Maman, tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana pola dukungan ini, semua partai koalisi solid mendukung Bambang Susatyo, apakah ini juga menjadi gambaran soliditas koalisi di parlemen? Semoga, karena kita lihat bahwa DPR kemarin berlangsung dengan baik. Lalu malam ini kita akan memutuskan juga pimpinan MPR dengan ketua MPR dan semoga di awal yang baik, permulaan yang baik ini menjadi kekuatan untuk mengawal pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf. Oke, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini Bamsud sudah didukung oleh sekitar 8 fraksi dan 1 DPD. Tinggal hanya 1 partai kemudian yang masih tetap menjagokan ataupun mengunggulkan Ahmad Muzani sebagai ketua MPR, yaitu Gerindra. Sementara 8 fraksi dan 1 DPD sudah mengarahkan dukungannya untuk Bambang Susatyo. Ini jalan semakin mulus bagi Bambang Susatyo? Iya, kemungkinan besar tinggal ini aklamasi atau voting. Kalaupun ternyata meskipun peluang semakin kecil untuk voting, kalaupun voting kemungkinan tetap Bambang Susatyo. Nah, ini tinggal kita menunggu waktu, kemungkinan untuk aklamasi misalnya Gerindra juga misalnya menerima kemungkinan untuk Bambang Susatyo yang dipilih menjadi ketua MPR. Sebenarnya tanpa dinamika ini pun soliditas koalisi Indonesia Kerja itu kekuatannya sudah 349 kursi. Sementara anggota MPR itu ada 711, separuh 50% plus 1 dari 711 itu sekitar 356. Artinya koalisi pendukung Jokowi hanya butuh 7 kursi untuk mendapatkan posisi ketua MPR. Apalagi hari ini ada dukungan yang luar biasa kuat kepada Bambang Susatyo, partai di luar pemerintahan, termasuk dan DPD Demokrat, juga, ya termasuk Demokrat, PKS dan PAN, bahkan DPD. DPD ketuanya kita tahu Pak Lanyala juga pendukung Pak Jokowi dulu, kemudian Pak Fadel Muhammad, Fadel juga kita tahu juga politisi Partai Golkar, kemungkinan juga akan solid mendukung Bambang Susatyo. Jadi posisi Bambang Susatyo malam hari ini kalau dilihat sudah unggul, sudah di atas angin. Peluang Pak Ahmad Muzani itu semakin mengecil. Kalau Pak Fadel kan kemungkinan sudah realistis tidak maju lagi. Tapi berbicara mengenai mekanisme pemilihan, apakah dengan pola dukungan seperti ini masih akan mungkin ada mekanisme pemilihan dengan cara voting? Karena sisanya tinggal 1 menurut saya sudah tidak relevan lagi untuk voting. Tinggal Gerindra. Tinggal Gerindra bagaimana sikapnya terakhir, apakah akan realistis situasi seperti sekarang ini dukungannya Gerindra itu di MPR 11%, kursinya di DPR. Artinya kalau misalnya 11% ini artinya 90% kan sudah dukung Bambang Susatyo, jadi agak sulit. Tapi ada peluang Ahmad Muzani sangat kecil tapi kalau ingin memenangkan pertarungan sekiranya ada voting 1, dia harus mengambil mayoritas dukungan DPD. Tapi kan ada catatan saya Lanyala dan Fadel Muhammad sebagian besar. Yang kedua, dia harus mengambil mayoritas pendukung partai di luar pemerintahan. Yang ketiga, dia harus berusaha membuat PDIP menyeberang. Peluang kecil. Atau faktor terakhir yang keempat, faktor Joko Widodo. Presiden Jokowi misalnya ada lobby-lobby politik untuk mendukung kemudian ke Gerindra. Tapi peluang 1, 2, 3, 4 itu kian semua mengecil. Ya? Dan kemungkinan Bambang Susatyo akan menjadi ketua MPR RI. Oke, Kang Maman, artinya untuk mekanisme pemilihan kemungkinan besar adalah dengan cara musyawarah mufakat. Seperti itu Kang Maman? Ya, kita tahu bahwa ini lembaga MPR, ada kalimat permusyawaratan. Jadi saya kira aklamasi atau mufakat, musyawarah untuk mufakat akan terwujud malam ini. Karena yang lebih penting dari sekedar mekanisme adalah kita harus sepakat menjadikan lembaga ini, MPR ini, menguatkan kembali bagaimana strategi sosialisasi tentang konsensus 4 bangsa itu. Dan lalu juga bagaimana kita menguatkan kembali arah pada pembangunan kita ke depan, mengawal pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Jadi menurut saya hari ini apa yang dikatakan Mas Hanta betul, agak sulit terpikir untuk ada voting,
karena 90% itu pasti untuk Bambang Susatyo. Ini rapat jelang pemilihan Ketua MPR pada sidang paripurna nanti sekitar pukul 7 ini masih terus berlangsung. Suasana rapat sendiri seperti apa, Kang Maman? Saya melihat dari mulai pagi ya, para pimpinan bertemu lalu menentukan siapa wakil-wakil di MPR. Sebenarnya tadi malam atau kemarin ya sudah bisa diputuskan, tapi kita menunggu teman-teman dari DPD yang akhirnya mengutus Fadil Muhammad. Baru semua fraksi sudah menyetorkan nama-nama, lalu tinggal pemilihan. Jadi sebenarnya mekanisme itu udah berjalan lancar, tinggal malam ini kita membuka agenda untuk pemilihan, penetapan para pimpinan dari wakil-wakil partai dan juga DPD. Setelah itu baru ketua, dan insya Allah Pak Bambang Susatyo. Oke, Kang Maman, kalau misalnya kita lihat dari pernyataannya Pak Fadil mengatakan dukungan DPD untuk kandidat Ketua MPR ini ada syaratnya, yaitu diantaranya adalah untuk memperkuat posisi DPD ke depannya. Dari PKB sendiri pada saat memutuskan mengarahkan dukungannya kepada Bambang Susatyo, apakah juga ada persyaratan yang diajukan atau seperti apa? Ya tentu semua partai ya, termasuk fraksi termasuk PKB, ketika mendukung seseorang padahal ini adalah Pak Bambang Susatyo, tentu ada syarat. Tapi syarat yang diajukan oleh PKB adalah syarat hal yang bersifat penting, bagaimana MPR lebih bersikap strategis, sistematif dan masif untuk menjaga Indonesia ini lewat mekanisme sosialisasi itu, sehingga radikalisme, terorisme itu betul-betul bisa tertanggulangi. Kita tahu bahwa 5 tahun ke depan, apalagi 2 kali pilpres, kita lihat dikotomi itu selalu ditunggangi oleh orang-orang yang mencoba ingin mengganti ideologi Pancasila. Maka PKB dengan tegas mengatakan bahwa kita mendukung Pak Bambang Susatyo karena platform kita dalam menjaga MPR ini adalah salah satunya menjaga bagaimana ideologi negara dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul harus kita jaga bersama. Nah yang kedua tentu ini berkaitan juga dengan bagaimana anggota-anggota MPR di bawah kepemimpinan Pak Bambang Susatyo. Karena kebetulan kemarin Ketua Umum kami ada di salah satu wakil Ketua MPR, itu betul-betul memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana membawa Indonesia ke depan, arah pembangunan dan lain sebagainya, termasuk menjaga soliditas dari partai koalisi untuk menjaga pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Nah itu syarat-syarat normatif yang tentu diinginkan oleh siapapun, bukan hanya PKB. Sekali lagi PKB lebih kepada hedge politik kemaslahatan untuk Indonesia ke depan. Mas Hanta, walaupun ini Bambang Susatyo memang sudah didukung oleh 8 fraksi dan 1 DPD, seperti itu sudah mungkin bisa diprediksi siapa yang akan duduk sebagai Ketua MPR. Tapi apabila kita membahas mengenai kekuatan dari 2 figur yang sedang berebut kursi Ketua MPR ini, terutama Bambang Susatyo ini seperti apa menurut Anda? Satu tadi kekuatan dukungan, 7 fraksi dan 8 fraksi versus 1 fraksi. DPD pun kemungkinan akan ke Bambang Susatyo. Satu itu. Yang kedua, dua-duanya juga mantan pimpinan lembaga, tetapi lebih kuat ketua DPR tentunya. Bambang Susatyo ada ketua DPR. Beda ceritanya kalau kemudian Golkar memunculkan nama lain. Nah, Bambang Susatyo adalah mantan ketua Golkar, mantan ketua DPR RI yang juga calon ketua umum Golkar kemarin disebut-sebutkan. Yang ketiga, dia memang punya jejaring pengaruh lobby yang sangat kuat karena ketua DPR dan sekarang kena Bambang Susatyo. Tentu meskipun Pak Ahmad Muzadi punya potensi yang sama, tetapi tidak sekuat Bambang Susatyo. Yang keempat adalah Bambang Susatyo berasal dari partai pendukung pemerintah. Pengaruh itu juga cukup kuat. Sementara Pak Ahmad Muzani di luar. Di luar pun Pak Ahmad Muzani ternyata tidak mendapatkan dukungan dari partai yang luar pemerintah. Kita lihat PAN, PKS, terakhir Demokrat sore ini cenderung mendukung Bambang Susatyo. Hampir tidak ada lagi fraksi, bukan hampir, tidak ada sama sekali fraksi selain Gerindra mendukung Ahmad Muzani. Sehingga peta kekuatannya sudah terlihat gitu. Yang satu lagi saya kira kalau Pak Ahmad Muzani adalah sekjen partai, karena kita tahu, kemudian Pak Bambang Susatyo selain jejaring tadi, Bamsud ini kan calon ketua umum Golkar seperti saya katakan tadi. Kalau kita masuk sedikit ya ke Golkar, ini kan Airlangga, kemudian ketua umum yang mungkin di eksekutif, kemudian ada 3 calon ketua umum yang kuat itu, kemudian ada yang kedua Pak Aziz Samsudin untuk diplot di DPR sudah. Nah sekarang Bambang Susatyo di MPR. Jadi dinamikanya itu tali temalinya saling berkelindan, berhubungan dan sebagainya. Jadi dari lihat
perbandingan dua kekuatan itu, Bambang Susatyo saya kira punya jejaring politik yang lebih kuat, kapasitas pengaruh politik yang relatif kuat. Seperti saya katakan, beda ceritanya kalau Golkar mengusung nama lain. Dan kita tahu dalam sejarah DPR reformasi, bukan hampir semua era DPR RI ya, itu ketuanya selalu dari Golkar, kecuali yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dulu Akbar Tanjung, kemudian Agung Laksono, kemudian Demokrat karena aturan undang-undang, sekarang Mbak Puan, seperti sekarang udah otomatis. Tapi sebelumnya juga itu dari Setia Novanto, Ade Komarudin, dan terakhir juga dari Golkar, yaitu Bambang Susatyo. Jadi ini menurut saya semakin memperkuat posisi dia saja. Karena ini sudah jelas dia posisi dukungannya sangat kuat sekali. Oke, berbicara mengenai pimpinan di parlemen, kita sudah ketahui bagaimana pimpinan DPD sudah terpilih, ataupun ketua DPD sudah terpilih, ketua DPR sudah terpilih juga, malam ini akan dipilih ketua MPR. Ini dengan formasi pimpinan di parlemen seperti ini, apa dampaknya pada pemerintahan, pada demokrasi menurut Anda? Ya. Ini kan RI 5, RI 6, RI 7. RI 5 Ketua MPR, RI 6 Ketua DPR, Ketua DPD. Semuanya. RI 5 Ketua MPR misalnya katakanlah sebentar lagi Bambang Susatyo, jelas dari Golkar dan pendukung Pak Joko Widodo. Yang kedua, Puan Maharani jelas dari PDIP, partai pendukung pemerintah juga. Yang ketiga, Lanyala, kita tahu juga pendukung Jokowi ketika di Pilpres kemarin. Dan semua ini adalah beda dengan cerita 5 tahun yang lalu yang hanya didukung 36% dukungan parlemen terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, poinnya buat demokrasi yang harus diantisipasi, jangan sampai lembaga-lembaga parlemen ini yang cenderung tidak menjalankan fungsi controlling yang efektif. Artinya hanya menjadi relasi yang mungkin selalu ekstrim mengatakan stempel bagi kebijakan pemerintah. Itu buat demokrasi tidak sehat. Kita membutuhkan yang di luar pemerintahan, karena itu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat kita harapkan tetap kuat menjadi kontrol pemerintah di luar atau dengan istilah oposisi. Tetapi dari sisi yang lain, untuk dilihat dari perspektif pemerintahan, ini juga kabar baik bagi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya untuk program-program pemerintah lebih cepat, lebih mudah, efektif, karena dukungan parlemen yang memadai. Di DPR sudah 60% pendukung Jokowi Maruf Amin. Kemudian di MPR kalaupun ini sudah 49%, kurang 7 kursi untuk mayoritas. Ditambah DPD sudah mayoritas. Jadi kalau ada agenda-agenda strategis, menurut saya dari sisi relasi kekuasaan itu tidak sulit bagi Jokowi untuk mendapatkan dukungan. Tinggal terampil atau tidak mengelola komunikasi politik dan lobby-lobby politik untuk mendapatkan dukungan tersebut. Oke, kita kembali ke Kang Maman. Mungkin bisa menanggapi tadi pernyataan dari Mas Hanta mengenai dampak pimpinan di parlemen terhadap demokrasi dari segi fungsi pengawasan dan juga dukungan parlemen dari segi pemerintahan, Kang Maman. Ya, yang pasti yang pertama ya, saya masih ingat 2014. Ada ketidakpastian di awal-awal kita masuk di DPR, lalu ada KIH-KMP, MPR, seperti itu juga. Baru 6 bulan kita efektif. Nah sekarang awal ini udah baik. Kita tersusun dengan bagus, keterpilihan Mbak Puan dan juga beberapa pimpinan. Lalu di DPD ada Nayala, lalu setelah ini hari ini adalah MPR. Saya rasa awal yang baik ini mudah-mudahan bisa mengawal proses demokrasi dan mengawal seluruh program pemerintahan. Bahwa pemerintah yang kuat itu tentu ada pemerintahan yang ada eksekutif yang betul-betul menjalankan amanat rakyat, tetapi juga ingat di DPR, walaupun kita adalah koalisi dengan pemerintahan, tapi fungsi pengawasan kita tidak akan berkurang. Nah misalnya kita tetap mengatakan bahwa walaupun kita mendukung Jokowi Kiai Maruf Amin, tetapi kita akan terus mengawasi jalan pemerintahan ini supaya sesuai dengan janji-janji kampanye kita kepada rakyat. Dan kita bersyukur kemarin misalnya mahasiswa termasuk adik-adik STM mengawali awal sebelum dilantik sudah melakukan demo di depan kita. Itu sebuah support, sebuah motivasi agar DPR sekarang lebih bagus daripada periode kemarin 2014-2018 kemarin. Pengawasan dari publik, masyarakat, media, ini mudah-mudahan menjadi sebuah spirit agar fungsi DPR RI sebagai badan yang mengawasi berjalannya pemerintahan itu berlangsung dengan baik, seperti itu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali bergabung bersama Kang Maman dari luar studio. Kang Maman, jika kemudian dalam rapat gabungan ini satu partai tetap memilih untuk voting, bagaimana kemudian situasi rapat di MPR? Kalau saya yakin bahwa yang malam ini akan terjadi musyawarah mufakat, karena kita lihat bagaimana harmonisnya kita kemarin waktu pemilihan DPR RI. Jadi sudah ada kesepahaman
Dan saya yakin Gerindra pun akan melakukan itu, bahwa musyawarah mufakat akan lebih didahulukan daripada voting. Karena masyarakat, rakyat akan lebih menanti kerja-kerja kita dalam penyusunan undang-undang, dalam budgeting, dan juga tentu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan ini. Saya yakin itu. Oke, Mas Hanta, ini kalau misalnya kita lihat lagi-lagi dari segi pola dukungan bahwa Bamsud sudah didukung oleh 8 fraksi dan 1 kelompok DPD, ini kan harusnya kemudian musyawarah untuk mufakat sudah pasti akan dilakukan. Iya, sebenarnya apapun mekanismenya, peta dukungannya pun sudah jelas. Ini kemungkinan Bambang Susatyo. Tapi persoalannya memang mudah-mudahan di rapat gabungan malam ini di paripurnanya mengesahkan bahwa sudah ada kata sepakat. Tinggal jika kemudian dalam rapat gabungan ini belum ada kata problemnya sepakat, kalau ada satu saja partai, Gerindra misalnya walaupun tetap hanya satu ya, misalnya tidak melunak. Kalau melunak kan selesai, berarti kan aklamasi, ada musyawarah selesai. Tapi tetap ada, artinya kan belum bulat. Ini kan musyawarah, tidak bisa diukur dengan angka 8-1 karena ini logikanya kan musyawarah, bukan voting gitu. Nah, mudah-mudahan seperti Kang Maman sampaikan tadi, kemudian Gerindra melunak. Tapi kalau Gerindra tetap kekeh, tetap harus voting dengan cara apapun, tetap ingin memajukan Ahmad Muzani, ada peluang kecil. Meskipun menurut saya relevansinya semakin mengecil. Nah, tapi dalam konteks demokrasi, dan itu masih ada di aturan tatib dan sebagainya, mekanisme di MPR, jadi masih memungkinkan. Kalaupun voting seperti saya katakan, peluang bagi Gerindra kan semakin kecil. Partai kawannya saja yang di luar pemerintahan PKS, PAN, dan Demokrat sudah jelas mendukung secara terbuka dan terang kepada Bambang Susatyo. DPD juga demikian. PDIP yang kemarin sudah ada komunikasi di Tengku Umar juga secara terang dan jelas kepada publik menyampaikan, beberapa politisi mengatakan mendukung Bambang Susatyo. Ya, tapi kalau ternyata tidak sampai juga, saya setuju tadi dengan Kang Maman, memang ada beda dengan DPR RI. DPR kan lembaga politik kekuasaan, dibicara tentang controlling, tentang budgeting, tentang legislasi, votingnya sering dan seterusnya. Kalau MPR kan lembaga permusyawaratan, jadi politiknya politik kebangsaan. Ada agenda-agenda seremonial, formalitas, tapi ada agenda-agenda strategis juga sebenarnya di MPR. Gitu. Kang Maman, artinya kalau misalnya ini tidak aklamasi, kemungkinan untuk mekanisme pemilihan secara voting ini masih terbuka jika memang apabila Partai Gerindra tetap bersikukuh untuk memajukan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR. Ya, terbuka karena memang mekanismenya kalau tidak ada musyawarah mufakat maka boleh voting. Tetapi kita yakin ya, dalam suasana kebatinan yang saya rasakan, sekali lagi berbeda dengan 2014 kemarin, 2019 ini nilai-nilai kenegarawanan termasuk kesadaran tinggi bahwa masyarakat hari ini ingin melihat bagaimana kerja-kerja yang konkret dari anggota DPR dan MPR, maka seluruh pemilihan ini termasuk MPR ini akan berlangsung secara musyawarah mufakat. Saya setuju Mas Hanta tadi, kita akan mengedepankan bahwa MPR ini memang lembaga yang betul-betul berisi para negarawan dan dimulai dari musyawarah mufakat untuk memilih pimpinan. Lalu kita memulai untuk membahas, ada badan kajian-kajian penting tentang bagaimana Indonesia bisa tetap eksis dan juga menjadi negara maju. Tentu prasyaratnya adalah penguatan ideologi Pancasila yang disosialisasikan dengan baik. Kata kunci sosialisasi ini sebenarnya yang menjadi penting baik MPR DPR, karena kemarin misalnya soal beberapa RUU ada pasal-pasal yang kontroversial, sebenarnya bukan persoalan di RUU-nya tetapi lebih kepada kegagalan atau kurangnya optimalisasi sosialisasi di tengah publik, sehingga publik terkejut ada beberapa pasal, misalnya 11 pasal di KUHP, padahal kalau itu disosialisasikan ada mekanisme dengan masyarakat, itu sangat baik. Dan disinilah kita akan memulai mekanisme musyawarah mufakat untuk memilih pimpinan lembaga negara bernama MPR. Baru kita akan bekerja keras, langsung bekerja karena rakyat menunggu bagaimana aktivitas kehadiran, partisipasi bicara, dan tema-tema besar kenegaraan ini bisa dibahas oleh kami di 570 anggota DPR MPR ini. Nah, mengenai tema besar sendiri, jika kemudian melihat pola dukungan, kita lihat bagaimana kemungkinan besar Bamsud akan menjadi Ketua MPR RI. Nah, tema besar mengenai amandemen dan juga GBHN, apakah juga akan jadi diprioritaskan ataupun akan membuat jalannya lebih mulus? Intinya adalah kita harus mengawal pemerintahan yang sah, yang terpilih, Jokowi K. Ma'ruf Amin. Lalu di sana ada janji-janji politik bahwa kita memerlukan sebuah pengawasan yang kuat dari lembaga DPR dan juga MPR pada sisi ideologi ini menjadi sangat penting menurut saya. Dan saya yakin
agenda-agenda besar itu akan bisa dikawal dengan baik dengan pola kepemimpinan baik DPR ataupun MPR hari ini. Baik, Kang Maman Imanul Haq, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Mas Hanta, terakhir mengenai tadi tema besar ataupun agenda besar yang akan dimiliki oleh MPR jika kemudian memang Bambang Susatyo terpilih menjadi Ketua MPR RI. Ya, MPR itu kewenangannya kan ada seremonial dan strategis. Kalau seremonial dia soal pelantikan presiden dan sosialisasi 4 pilar. Tapi ada yang strategis 3 saya catat. 1, amandemen konstitusi, tadi yang Rara tanyakan. Yang kedua, pemakzulan atau impeachment presiden. Yang ketiga adalah pemilihan wapres jika, mohon maaf, mangkat atau berhalangan tetap. Wapres naik jadi presiden atau wapresnya perlu dipilih. Nah, amandemen kan ada 3 isu krusialnya. 1, DPD RI yang perlu diperkuat, tadi Pak Fadel sebagai juru bicara menyampaikan. Yang kedua, GBHN, dan ada senyap-senyap terdengar juga untuk mengoreksi sistem pemilihan presiden. Kalau DPD, kalau saya pada posisi kita mendukung sejak awal perlu penguatan DPD agar punya fungsi setara dengan DPR. Mungkin publik mayoritas dugaan saya akan mendukung. Soal GBHN mungkin ini yang 50-50 ada dinamika perdebatan. Soal Pilpres misalnya kembali kepada MPR itu akan penolakan publik sangat kuat. Jadi mudah-mudahan kemajuannya, kalaupun ada agenda amandemen, tentu itu harus jalan maju untuk memperbaiki menata taman demokrasi kita. Bukan jalan mundur bagi demokrasi dan reformasi Indonesia. Oke, kita lihat bagaimana dinamika pada saat sidang paripurna untuk memilih Ketua MPR RI malam hari ini. Mas Hanta, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.